Salam jiwa suci, jumpa lagi dengan Mister Siga dalam acara menerawang nasib lewat awan. Nah, ini mencari solusi dari sebuah gambar awan yang niscaya gambar itu kan dari alam semesta, dari Tuhan, yang mungkin ini benar-benar solusi yang paling hakiki buat segala permasalahan sahabat-sahabat Siga dimanapun Anda berada. Salam jumpa, Mister Siga pengen menyapa dulu kawan-kawan yang ada di Banjarmasin, di Kalimantan, di Indonesia, bahkan dimanapun berada, di dunia manapun berada yang mendengar acara dari Siga TV ini. Mudah-mudahan selalu mendapat ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan kehidupan yang lebih baik ke depan nanti. Amin. Sahabat-sahabat Siga, ini kita akan menjawab atau mereaction lagi, ada permasalahan baru. Sebenarnya ini permasalahan yang sangat banyak sekali masuk dalam HP Mister Siga ini, dalam acara Siga TV ini. Banyak sekali dalam acara menawan ini masuk permasalahannya. Cuma kita sebenarnya sudah Mister Siga jawab lewat HP kan. Cuman ini yang lewat konten karena ini agak menarik. Jadi kita jawab lewat konten seperti ini. Kita kontenkan lah biar sama-sama yang lain juga untuk bisa belajar dalam hal kasus permasalahan ini. Ini permasalahan anak yang saat ini kenakalan anak-anak atau anak-anak yang sudah semenjak kecil kan sudah mulai tidak bisa diatur oleh orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak sahabat Siga semuanya jadi anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada orang tua. Amin. Ini permasalahannya ini dari saudara kita yang ada di Makassar, sahabat Siga. Ini dari Ibu Yeni yang ada di Makassar. Ini sahabat Mister Siga katanya, ini saya sangat kaget, bahkan shock, bahkan jantungan, dan sampai detik ini Mister Siga saya sangat tidak percaya sekali dengan kejadian ini. Beliau ini pedagang rumah atau usaha rumah makan lah. Dan beliau itu secara garis besar punya simpanan uang itu di berangkas, di dalam berangkas lah, dan berangkas itu kata beliau jarang sekali dibuka karena usaha beliau itu berkembang pesat dan maju aja, jadi uang itu berputar. Berangkas itu ada berangkas khusus yang jarang dibuka, intinya mungkin ada beberapa berangkas, tapi berangkas yang tidak dibuka itu jarang, mungkin tahunan katanya, sampai beberapa tahun baru dibuka. Dan kadang-kadang dibuka itu kalau dilihatnya uang di dalamnya itu isinya uang, dan itu dibungkus dengan kain. Kalau ada kainnya ya yakin aja uangnya masih ada, paling kayak gitu, nggak pernah dibuka kainnya itu. Jadi selama 3 tahun katanya baru dibuka, dan kaget sekali katanya uang di dalam berangkas saya itu ada hilang sejumlah 300 juta katanya. Nah, itu yang dicurigai, dan ditanya yang dicurigai itu anaknya itu. Bayangkan kenapa Mister Siga mengangkat kasus ini lebih awal, karena anaknya itu baru sekolah dasar dan tahun ini baru kelas 6 SD katanya, dan anak beliau itu seorang perempuan. Akhirnya ditanya lah si anak yang kecil itu tadi, itu si anak tidak mengaku dan diancam segala macam. Akhirnya mengakui dengan nada, katanya dengan nada kasar mengaku, iya katanya saya yang mengambil uang. Nah, pertanyaannya dari Ibu Yeni itu, Mister Siga uangnya itu dihabiskan kemana katanya, apakah itu untuk obat-obatan atau apa? Jadi anak saya hampir menghabiskan uang segitu, dan prediksi beliau uang itu habisnya sekitar 3 tahun dari semenjak kelas 3 SD sampai hampir lulus kelas 6 SD. Bayangkan kawan-kawan, banyak sekali dia menghabiskan uang. Ini sebagai pelajaran saja untuk kita. Mudah-mudahan kita jangan sampai kurang waspada dalam pendidikan anak. Ini contohnya aja, jadi kita sebagai pelajaran hidup bersama-sama. Mudah-mudahan kita jangan, anak-anak kita mudah-mudahan jangan melakukan hal-hal yang menyusahkan orang tua lah, intinya sahabat Siga. Jadi intinya pertanyaannya tadi, satu, uangnya dihabiskan kemana katanya. Yang kedua, ada nggak saran Mister Siga, anak saya ini kemanakan nanti bagusnya, apakah diberhentikan sekolahnya atau bagaimana kedepannya, bagaimana solusinya untuk menangani anak saya ini katanya. Ini beliau melihat kayak semacam kerudung katanya, dan kayak melihat ada semacam nasi dalam piring kecil. Gambar di awannya ada kerudung, ada semacam nasi kayak dalam piring kecil lah, dalam mangkok lah kata beliau, gambarnya seperti itu. Jadi Mister Siga coba jawab ya. Itu pertanyaan pertama, uangnya dihabiskan kemana. Itu dari gambar itu uangnya
sidak untuk narkoba ibu ini. Sahabat kita ibu ini, anak ibu ini tidak terlibat dalam hal narkoba atau judi online atau enggak. Dihabis-habiskannya aja untuk mentraktir kawan-kawannya. Royal dia kasih uang untuk kawan-kawannya. Memang anaknya ini katanya sering keluar, walaupun kecil dia suka naik motor keluar. Dan kawan-kawannya itu kadang-kadang punya jam baru segala macam lah, pakaian-pakaian baru katanya. Cuma kawan-kawannya itu nggak sampai detik ini tidak ada yang bilang kalau diberi atau dikasih oleh anaknya. Cuma setelah kejadian ini dipanggil kawannya satu-satu memang dikasih. Jadi uangnya murni untuk Royal, dihabis-habiskannya untuk mentraktir kawan-kawannya. Jadi anak ibu tidak terlibat sama sekali dengan narkoba ataupun perjudian online. Nah itu satu. Itu untuk jawaban yang pertama Ibu Yeni atau sahabat Yeni yang ada di Makassar. Yang kedua itu pertanyaannya tadi, kemana anak saya? Kalau itu ada kerudung, ada makanan kecil, itu sebaiknya itu kalau memang ini tunggu dulu lulus sekolah ini dulu kan, beberapa saat lagi nunggu kelulusan SD, masukkan ke pondok aja Ibu, pondok pesantren. Mungkin kerudung itu harus mendalami keagamaan kayaknya. Anaknya ini perempuan kan, kalau makanan seadanya kan, kalau di makanan yang secukupnya lah bahasanya, tidak terlalu banyak itu kan. Kalau di dunia pondok itu kita makanan kan diatur, makanan tidak yang bermewah-mewahan, makanan yang sederhana, yang cukup bagus, cukup bergizi dan sederhana. Nah mungkin itu gambar tafsiran yang makanan di mangkok tadi, di mangkok kecil. Jadi itu diusahakan ke pesantren aja anaknya itu yang mondok, tapi jangan pulang pergi. Jadi kalau di pesantren kan otomatis dia tidak bisa lagi Royal dan dia tidak dibatasi. Kalau kita di luar langsung tidak dikasih uang, nanti dia bisa berontak. Tapi kalau di sana uangnya dibatasi, belanjanya dibatasi, nggak apa-apa Ibu Yeni atau sahabat Yeni, itu nggak apa-apa karena memang kawan-kawannya juga seperti itu, makannya sederhana kan, yang penting sehat. Kalau di pondok itu yang penting belajar. Jadi itu tafsirnya ya, sangat jelas sekali. Berarti itu memang dia Royal. Kalau tadi gambarnya makanan apa segala macam memang dihabiskannya untuk traktir kawan, memberikan pakaian, makanan kan dari kerudung. Kalau dilarikan ke solusi itu ditaruh atau disekolahkan setelah dia lulus SD, masukkan ke pondok aja. Oke, itu aja jawabannya yang jelas. Itu dari Awan, jawaban dari alam semesta, jawaban dari Tuhan, solusi untuk anaknya Ibu Yeni. Jadi dinasihati aja supaya dia mau masuk ke pondok. Kami di sini semua mendoakan aja moga anak Ibu Yeni menjadi anak yang soleha dan mau masuk pondok dan mau belajar di sana, menerima kehidupan di sana, mengerti hidup, tahu arti hemat, tahu arti menggunakan uang, dan tahu hidup sederhana dan menghargai segala sesuatu pemberian Tuhan dan beserta teman-temannya. Mungkin dia tidak terlalu sok karena teman-temannya juga mengalami hidup yang sama, hidup yang tidak bermewah-mewahan lah kalau di dunia pondok itu. Nah itu aja sarannya ya. Kami semua mendoakan, benar-benar mendoakan moga anak ibu jadi anak yang solehah lah intinya, dan juga moga rezeki Ibu Yeni yang hilang, uang yang hilang itu anggap disedekahkan aja, yang dibagikan anak-anaknya ke teman-temannya, tidak perlu ribut. Moga-moga rezeki Ibu Yeni meningkat dan terganti. Nah itu aja kawan-kawan Siga, moga anak-anaknya dimanapun sahabat Siga berada, moga anak-anak jadi anak yang baik, serius belajar, tidak ikut dalam pergaulan, tidak ikut dalam hal-hal apapun yang negatif. Kita sama-sama mendoakan. Saat ini problem yang paling sulit dan paling banyak kejadian itu yang masuk dalam HP Mr. Siga itu masalah anak yang lost control lah, keluar dari pergaulan yang seharusnya dia belajar pada usia muda, tapi malah ikut dalam hal-hal yang tidak baik di luar sekolah, akhirnya sekolahnya putus dan terbengkalai jadinya. Nah itu aja kawan-kawan, itu saja dari Mr. Siga. Moga solusi ini bermanfaat dan moga kawan-kawan selalu dapat ketenangan hati, ketenangan pikiran, keberkahan. Ini cukup menarik, ini sepertinya cukup menarik kasusnya. Nanti kita coba, unik lah kasusnya, cukup unik yang seperti ini. Nanti kita coba kasih merchandise dari TV Siga, gelas Siga TV. Nanti kita
akan kasihkan ke orang yang itu buat kenang-kenangan bahwa mereka pernah atau Ibu Yeni pernah berhubungan dengan Siga TV. Nah, itu saja. Moga Ibu Yeni beserta keluarga diberi ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketabahan menjalani, dan yakinlah niscaya segala permasalahan ini ada solusinya. Dan kami, saya Mr. Siga beserta seluruh sahabat-sahabat Siga akan mendoakan moga permasalahan anaknya ini bisa ketemu solusi dan cepat terselesaikan.